Bab 1051. Pada saat ini, Zhao Zuo merasa bahwa seluruh dunia telah runtuh di depannya. Dia tidak percaya bahwa Jiang Ming telah meninggal, tetapi dalam video tersebut, gambar Jiang Ming yang jatuh ke sungai sangat jelas. Dia tahu bahwa Jiang Ming benar-benar sudah mati. Masalah terbesar sekarang adalah, siapa yang akan meminta 620,000 miliknya. Jika dia tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, dia akan tamat, benar-benar habis. Karena 500,000 riba ini akan terus menghasilkan uang, dan akhirnya berubah menjadi sosok astronomis, mengantarnya ke reruntuhan. Jadi dia segera menelepon 110 dan menelepon polisi. Setelah telepon tersambung, dia berkata dengan panik, "Kamerat polisi, saya ditipu. Seseorang menipu saya 620,000, tetapi dia sudah mati sekarang. Apa yang harus saya lakukan?" Polisi berkata, jika yang bersangkutan meninggal, maka masalah ini tidak dapat kami tangani. Dianjurkan agar Anda mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengajukan pemulihan klaim Anda dari harta warisannya, atau mengajukan permohonan untuk wali atau anggota keluarga dekatnya. Terutama orang tua yang akan membayarnya. Setelah mendengar ini, Zhao Zuo segera berteriak, "Kamerat polisi, dia yatim piatu. Dia tidak memiliki anggota keluarga dekat atau wali. Apa yang harus saya lakukan saat ini?" Polisi bertanya kepadanya, "Lalu aset tetap apa yang dimiliki debitur Anda? Misalnya, rumah atau mobil? Jika ada, Anda dapat mengajukan ke pengadilan untuk penegakan hukum dan menjual aset pribadinya." Mendengar ini, Zhao Zuo tiba-tiba pulih. Jiang Ming jelas sudah mati, tapi dia masih meninggalkan Mercedes dan Phaeton. Mercedes-Benz itu mungkin berharga 3-400 ribu, tapi Phaeton itu sangat berharga. Jika dia bisa mendapatkan Phaeton ini, dia tidak hanya akan bisa menutupi hutangnya, tapi uang ekstra juga akan membuatnya untung kecil. Bagaimanapun, Jiang Ming ini sekarang sudah mati, dan dia tidak punya kerabat. Wajar baginya untuk mengambil hartanya, dan seharusnya tidak ada orang yang merawatnya. Jadi Zhao Zuo menutup telepon dan mengemudikan mobil langsung ke rumah Jiang Ming. Jiang Ming tidak membeli rumah di Rose Hill, tetapi dia menyewa apartemen satu kamar tidur di tempat yang agak terpencil. Sebelum kecelakaan, hidupnya cukup lembab. Apa yang dipikirkan Zhao Zuo saat ini adalah bahwa setelah dia pergi ke rumah Jiang Ming, dia pertama kali memikirkan cara untuk menarik Phaeton Jiang Ming pergi. Dia pasti tidak akan bisa mengemudikan mobil itu, tetapi setelah menariknya pergi, perlahan dia bisa menemukan cara untuk menjualnya. Dia merasa bahwa bahkan jika Phaeton yang paling pas dibongkar dan dijual suku cadangnya, uangnya dapat dijual kembali, jadi dia tidak akan kehilangan uang. Tapi dia tidak menyangka saat ini, Abner juga menonton video populer itu di internet. Hari ini awalnya adalah suguhan Orvel. Dia dan kader inti dari stafnya diundang untuk makan di Classic Mansion, dan Abner ada di antara mereka. Tapi saat mereka sedang makan, semua orang tiba-tiba mulai memperhatikan video yang ternyata ini. Ini semua adalah orang-orang dari dunia bawah tanah Rose Hill, dan mereka secara alami mengetahui sesuatu tentang geng pengemis, dan mereka memiliki pengetahuan tertentu tentang geng pengemis Ragnar. Tiba-tiba melihat seseorang menghancurkan seluruh geng pengemis, satu demi satu tercengang, dan mereka segera mulai berdiskusi di jamuan makan. Mereka semua sangat prihatin tentang siapa yang melakukan hal ini. Di saat yang sama, mereka meratapi kemampuan orang ini terlalu kuat. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga Wu. Mereka bergegas ke wilayah keluarga Wu dan menempatkan Ragnar, pewaris keluarga Wu. Kakak ipar Nanshan, dan semua adik laki-laki Nanshan terbunuh, ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Semua orang berspekulasi bahwa orang ini pasti tokoh besar dalam keluarga super besar tertentu. Hanya Orvel yang tahu betul di dalam hatinya bahwa Tuan Wade pasti menangani semuanya. Pada awalnya, Abner sama seperti orang lain, hanya peduli pada rasa ingin tahu dan gosip. Namun, saat melihat adegan di mana Jiang Ming terbunuh, jantungnya tiba-tiba bergetar. Sialan! Ternyata anak itu yang menabrak mobilnya. Dia belum mengembalikan mobilnya sebelum dia terbunuh? Apakah ini terlalu tidak masuk akal? Dia sudah mati, siapa yang akan membayar mobilnya? Bab 1052. Mobil ini sendiri harganya lebih dari 2 juta, dan belum sebulan sejak dia membelinya. Terlebih lagi, dia begitu bodoh sehingga dia tidak berhasil melepaskan dan melemparkan mobil yang jatuh itu langsung kepadanya.
Dia ingin langsung membuatnya membayar untuk mobil baru, tetapi dia tidak menyangka dia sudah mati. Kini bukan hanya mobil barunya yang belum ditemukan, tetapi Python yang menabraknya masih belum diketahui di mana tempatnya. Memikirkan hal ini, Abner mengertakkan gigi dan berkata di dalam hatinya, bagaimanapun, saya harus segera menemukan Python saya yang hancur, jika tidak, saya akan kehilangan banyak. Untungnya, dia telah meminta adik laki-laki itu untuk mengancam bocah itu dan tahu di mana bocah itu tinggal. Jadi dia tidak berani menunda, dan segera berkata kepada Orvel, Orvel, saya harus berurusan dengan sesuatu terlebih dahulu, dan kemudian kembali setelah saya menyelesaikannya. Orvel mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu pergi, dan kembali segera setelah kamu selesai. Saya akan membawa Anda ke klub brilian di malam hari. Kerumunan bersorak. Abner tidak punya pikiran untuk memikirkan klub yang brilian. Dia hanya ingin segera menemukan Python-nya. Dia bangkit dan keluar dari Classic Mansion. Adik laki-laki dan sopirnya sedang mengawasinya naik Audi A6 tua dan menunggu di gerbang Classic Mansion. Abner langsung masuk ke mobil dan berkata kepada adik laki-lakinya, cepat pergi ke rumah anak itu dari kemarin. Adik laki-laki itu bertanya dengan heran, Brother Abner, mengapa kamu pergi ke rumah kecil saat ini? Apakah kamu tidak makan dengan Orvel? Abner buru-buru mendesak, jangan bicara omong kosong dan mengemudi dengan cepat. Saya takut Python saya akan diambil oleh orang lain. Abner bisa dibilang sebagai orang yang sudah lama berada di dunia bawah tanah, sehingga dia tahu banyak tentang banyak hal. Dia tahu bahwa begitu seseorang meninggal dalam kecelakaan, akan ada banyak orang yang memata-matai propertinya di sekitarnya. Dia merasa bahwa sekarang bocah itu sudah mati. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak mendapatkan barangnya? Jadi dia khawatir Python-nya akan dibawa pergi. Bagaimanapun, Python yang paling pas masih sangat berharga. Memikirkan hal ini, dia menemukan kunci Python lain dari kotak sarung tangan Audi A6. Tidak peduli apa, dia harus mengemudikan mobilnya dulu. Bahkan jika dia menghabiskan uang untuk memperbaiki mobil, Anda tidak bisa kehilangan Python secara gratis. Zhao Zuo datang ke lantai bawah rumah Jiang Ming di hadapannya. Melihat Python diparkir di lantai bawah, dia langsung lega. Selama Python masih ada, utangnya akan baik-baik saja. Tapi kemudian dia mendapat masalah lain. Dia tidak bisa mengemudi, dan dia tidak punya kunci mobil. Python ini tidak bisa dilepas sama sekali. Jika mobil tidak dapat diambil, secara alami tidak mungkin menjualnya untuk mendapatkan uang. Memikirkan hal ini, dia menelepon seorang teman yang bekerja di bengkel dan bertanya, bisakah Anda datang ke distrik jeans dan membantu saya menderek mobil? Pihak lain tahu kebajikan seperti apa Zhao Zuo itu. Cucu ini suka memanfaatkannya. Ketika dia mengunjungi rumah temannya, dia tidak sabar untuk membuat dua kotoran di rumah temannya untuk menggosok tisu toilet dan air orang lain. Jadi pihak lain langsung berkata kepadanya, truk dereknya oke, tapi kamu harus bayar dulu. Ada lebih dari 10 km dari sini ke jeans. Anda membayar 800 dulu. Zhao Zuo dengan marah memarahi. Hanya begitu, Anda meminta saya untuk 800, mengapa Anda tidak mengambilnya? Pihak lain berkata dengan jijik, pada harga ini, Anda suka menunda-nunda. Bab 1053. Begitu pihak lain mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan secara langsung, Zhao Zuo tidak berani berpura-pura dipaksa. Dia buru-buru berkata, saudaraku 800 adalah 800, kamu datang cepat, saya sedang terburu-buru. Convenience berkata, Anda mentransfer uang dari WeChat ke saya terlebih dahulu, jika tidak, bagaimana jika Anda mengocoknya sedikit? Anda selalu tidak bisa diandalkan dalam melakukan sesuatu. Aku telah mempelajarinya sejak lama. Zhao Zuo tanpa daya berkata, oh, kakak, Anda memiliki keputusan terakhir. Saya akan mentransfer uang kepada Anda dari WeChat, Anda cepat, jangan terlalu lambat. Uang tiba sebelum pergi, jika tidak akan ada cara untuk berbicara. Zhao Zuo tidak berani menunda lagi, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya, segera menemukan pihak lain, dan kemudian mentransfer 800 ke pihak lain. Tetapi ketika dia mengklik untuk mengkonfirmasi pembayaran, dia menyadari bahwa saldo kartu banknya tidak mencukupi. Baru kemudian dia menyadari bahwa untuk membiarkan Jiang Ming membantunya menghasilkan uang, dia telah memberinya hampir semua properti keluarganya. Pemikirannya sederhana, semakin banyak dia memberi, semakin banyak yang dia dapatkan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya,
dan hanya menyisakan 500 untuk dirinya sendiri. Uang untuk biaya hidup, berencana mendukung Jiang Ming untuk memberikan uang itu untuk dirinya sendiri. Akibatnya, dia bahkan tidak bisa membayar 800. Zhao Zuo hanya dapat membayarnya 500, dan mengirim suara memohon, "Saudaraku, saya hanya memiliki 500 di kartu saya sekarang. Anda harus mengambil sisa 300 nanti, dan saya akan segera membayar Anda kembali setelah saya mendapatkan uang." Pihak lain langsung menjawab dengan suara, "Jangan datang ke set ini dengan saya. Apakah saya tidak mengenal Anda? Terakhir kali saya pergi ke Hong Kong dengan pacar saya, Anda meminta saya untuk membantu Anda membeli satu set kosmetik untuk pacar Anda. Satu set kosmetik yang saya beli seharga 1,320, dan Anda hanya memberi saya 1,100. Anda mengatakan bahwa Anda tidak punya cukup uang dan Anda akan membayar saya setelah gaji. Apa yang terjadi? Kamu masih berhutang 220 padaku. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda lagi?" Zhao Zuo buru-buru memohon, "Saudaraku, itu memang salahku terakhir kali. Saya benar-benar lupa tentang itu. Tetapi kali ini Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan pernah lupa. 220 ini, aku juga akan mengembalikannya padamu, oke? Pertama-tama Anda menerima 500, dan kemudian pergi untuk membantu saya menarik mobil. Saat saya menjual mobil, saya akan membayar sisa 520, oke? Jadi, saya akan memberi Anda 600. Nada suara pihak lain tidak rileks. "Tidak, Anda harus memberi saya 800 hari ini, jika tidak, saya tidak akan datang, maaf." Setelah berbicara, pihak lain mengklik untuk menagih pembayaran, dan kemudian mengembalikan 280 kepadanya, mengatakan, "Ini 220 yang harus Anda bayar kepada saya, dan Anda mengambil 280 sisanya. Jika Anda ingin saya menarik, maka Anda dapat mengambil 800 lagi." "Kamu..." Zhao Zuo hampir gila. Anak ini tidak datang untuk membantu. Dia juga mengurangi 220 dari dirinya sendiri. Sekarang dia hanya memiliki 280, dan tidak mungkin menemukan trailer. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, saya akan mencari seseorang untuk meminjam uang, dan saya meminjam cukup 800 untuk Anda. Apakah Anda datang dan membantu saya menarik kantor pusat?" Pihak lain menyapa, "Ya, bagaimanapun, saya baik-baik saja sekarang, saya akan datang ketika uang Anda tiba." Zhao Zuo segera mengirim pesan grup kepada rekan-rekannya, "Saya Zhao Zuo. Saya punya sesuatu yang mendesak dan butuh beberapa ratus untuk bantuan darurat. Bisakah Anda meminjamkan saya 520? Aku akan memberimu gaji." Dia hanya memiliki sisa 280 di tangannya, dan ingin pihak lain membantunya menarik truk, yang pendek 520. Alhasil, popularitas cucu ini sangat buruk. Dia mengirim pesan ke 60 atau 70 rekan dalam satu kelompok, dan tidak ada yang meminjamkan uang kepadanya. Bahkan orang-orang di tahun 80-an mengabaikannya, dan mereka yang merawatnya langsung menolaknya. Alasan penolakan bervariasi secara alami. Ada yang bilang mereka tidak punya uang, ada yang bilang uang itu sudah disetorkan ke manajemen keuangan, dan ada yang bilang kalah judi. Singkatnya, tidak ada yang meminjamkan uang kepadanya. Zhao Zuo benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun, jadi dia hanya bisa menelepon pacarnya dan bertanya, "Huan, bisakah Anda meminjamkan saya 520? Pacarnya terengah-engah dan berkata, "Zhao Zuo, apakah kamu sakit?" Mereka semua adalah pacar. Mereka mengirim 520 ke pacar mereka. "Jika Anda meminta saya untuk mengirimkannya kepada Anda, apakah Anda ingin tidak tahu malu?" Zhao Zuo buru-buru menjelaskan, "Huan, saya tidak bermaksud begitu. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang salah sekarang. Saya perlu 520 segera. Anda dapat meminjamkannya kepada saya terlebih dahulu dan mengembalikannya kepada Anda saat saya menerima pembayaran." Pihak lain berkata beberapa kali, "Zhao Zuo, kamu terlalu tidak menjanjikan. Anda meminjam 520? Bagaimana dengan tabungan Anda? Bukankah ada lebih dari 100.000? Kemana perginya?" Zhao Zuo berkata, "Oh, ini cerita yang panjang, jadi Anda bisa memberi saya 520 untuk digunakan dulu, tidak bisakah saya membayar Anda saat itu?" Bab 1054. Pada saat ini, ada suara seorang laki-laki di ujung telepon yang lain,
terengah-engah, sambil dengan sengaja menurunkan suaranya dan berkata, "Oh, kamu berbicara omong kosong dengannya pada saat kritis. Bisakah kamu memberinya uang dengan cepat? Jangan biarkan dia menunda sesuatu." Zhao Zuo tiba-tiba bertanya dengan waspada, "Huan, mengapa ada suara pria di sana? Anda dengan siapa?" Pihak lain buru-buru berkata, "Oh, itu sepupu saya. Apakah saya tidak terluka? Saya telah berlatih senam pinggang di tempat tidur, tetapi saya tidak berlatih dengan baik, jadi saya memintanya untuk datang dan membantu." Zhao Zuo menjerit, berpikir bahwa ketika dia menelepon terakhir kali, pacarnya sedang melakukan latihan pinggang di tempat tidur, jadi dia tidak meragukannya lagi. Saat ini, pacarnya berkata di ujung telepon yang lain, "Tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara omong kosong dengan Anda, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda di WeChat nanti." Setelah mendengar ini, Zhao Zuo segera menjadi bahagia, dan buru-buru berkata, "Huan, kamu baik sekali, terima kasih." Pihak lainnya buru-buru berkata, "Oke, saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi, saya akan menutup telepon." Setelah pihak lain menutup telepon, dia mengirimi Zhao Zuo amplop merah berisi 520. Zhao Zuo sangat gembira, dan segera memanggil semua 800 di akunnya ke temannya di garasi. Kemudian dia buru-buru mendesak, "Saudaraku, 220 telah dibayarkan kembali kepada Anda, dan 800 telah dipanggil kepada Anda. Kemarilah, saya sedang terburu-buru." Pihak lain segera menagih uang tersebut dan berkata, "Saya akan lulus kali ini. Butuh lebih dari 20 menit untuk sampai ke Anda." "Bagus." Zhao Zuo berkata dengan bersemangat, "Telepon saya ketika Anda sampai di sana." Zhao Zuo berjongkok di depan mobil Python, dengan cemas menunggu temannya datang. 10 menit kemudian, pihak lain menelepon dan memberitahu dia bahwa dia akan tiba di sana beberapa menit lagi. Namun saat ini, Audi A6 tua sudah terparkir di depannya. Abner akhirnya menghela nafas lega saat melihat Python miliknya ada di sini. Sial, meskipun tidak ada yang memperbaiki mobil untuknya, itu adalah bagian dari kerugian. Kalau tidak, jika mobil ini tidak ditemukan, maka anak itu mati, dan dia benar-benar bingung. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada adik laki-lakinya, "Saya mendorong Python itu kembali, Anda mengikuti saya." Adik laki-laki itu segera mengangguk, "Oke, Brother Abner." Abner mendorong pintu dan keluar dari mobil. Ia kesal karena mobilnya mogok dan tidak ada yang memperbaikinya. Dia kehilangan kunci remote control lainnya. Memperbaiki mobil diperkirakan memakan biaya ratusan ribu, dengan kunci kendali jarak jauh, yang diperkirakan beberapa ribu lebih besar, dan kerugian F-King sangat berat. Abner tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, ini benar-benar bencana. Sepertinya dia akan membakar dupa di kuil di lain waktu. Bukankah tahun ini terlalu tua? Hanya memikirkannya, dia keluar dari mobil dan hendak mengambil kunci untuk membuka kunci Python, dan tiba-tiba melihat seorang anak jongkok di depan Python. Abner, yang kesal, mengerutkan kening dan memandang pria lain, mengutuk dingin, "Apa yang kamu lakukan? Pergi dan jongkok." Meskipun Zhao Zuo tidak punya uang, tidak punya keterampilan dan penguntit bau yang suka memanfaatkannya, emosinya seperti batu di lubang itu, berbau dan keras. Menggunakan ungkapan umum untuk menggambarkannya melelahkan. Tentu saja, ketika dia berlutut dan menjilat orang lain, dia tidak bisa melihat kemelaratan dalam emosinya, tetapi dia melihat ke pria paruh baya di depannya dan kemudian ke mobil yang dia jalani, dan dia segera merasa sedikit meremehkan. Bukankah itu hanya 6 bekas lama? Mobil yang rusak ini jauh lebih buruk daripada Python miliknya, jadi apa berani bermain paksa dengannya? Apa hubungannya dengan dia? Memikirkan hal ini, Zhao Zuo, yang sedang jongkok di tanah, menatap Abner, dan berkata dengan jijik, "Saya bisa jongkok di mana saja yang saya inginkan, apakah Anda punya masalah?" Bab 1055. Ketika Abner kesal, dia tidak menyangka kain yang berjongkok di depan mobilnya berani bertindak sebagai kekuatan. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengangkat kakinya dan menendang Zhao Zuo ke tanah. Kemudian, sebelum Zhao Zuo berbalik, dia segera bergegas untuk memukul dan menendangnya. Zhao Zuo yang dipukuli, berteriak, dengan marah berkata, "Mengapa kamu memukul saya? Mengapa Anda memukul saya? Apakah saya memprovokasi Anda? Apakah saya memprovokasi Anda di sini? Apakah Anda sakit?" Abner langsung memukul hidungnya dengan tinju, wajahnya berlumuran darah, dan dia mengutuk dengan dingin,
kamu baik-baik saja? Kenapa jongkok di depan mobil saya? Anda jongkok di depan mobil saya dan berbicara dengan saya. Berpura-pura dipaksa, dan aku tidak diizinkan untuk memukulmu? Setelah selesai berbicara, dia meninju lagi. Zhao Zuo, yang dihancurkan, memiliki bintang di matanya dan hampir pingsan. Pada saat ini, adik laki-laki Abner melihat perkelahian di sini, jadi tentu saja dia bergegas ke pintu dan keluar dari mobil. Setelah sepatah kata, dia bergegas membantu bosnya memukul Zhao Zuo dengan parah. Zhao Zuo telah dipukuli dengan menyedihkan, dan pihak lain tiba-tiba menambahkan penolong lain, yang memukulinya hingga putus asa. Saat ini, dia tidak lagi memiliki antusiasme seperti yang dia miliki sekarang. Melihat pihak lain memukulinya tanpa henti, tidak ada rasa takut sama sekali, dan mereka hampir ingin memukulinya sampai mati. Zhao Zuo tidak tahan lagi. Dia menangis dan berkata, "Kakak, aku salah. Kakak, tolong jangan bertengkar. Kakak akan mati jika kamu memukul lagi, saudara." Abner tidak bermaksud untuk berhenti sedikit pun, dan dia mengumpat sambil memukuli, "Perutku kembung dan tidak ada tempat untuk melampiaskan, kamu baru saja datang ke pintu, aku tidak akan membunuhmu, maafkan aku." Zhao Zuo telah dipukuli sampai pingsan, wajahnya penuh darah, dan dia sama sekali tidak manusiawi. Saat ini, sebuah truk derek tiba-tiba melaju ke depan. Pengemudi truk derek berada di dalam mobil dan berteriak melalui jendela, "Hei, apa yang kamu lakukan? Jika Anda tidak berhenti, saya akan memanggil polisi." Orang ini adalah teman Zhao Zuo. Anak ini memiliki karakter yang baik dan rasa keadilan. Faktanya, dia sama sekali tidak mengenalinya. Orang yang dipukul adalah Zhao Zuo, tetapi melihat kedua pria itu dipukuli begitu keras, seorang pria malang dengan darah di wajahnya, dia memutuskan untuk maju. Pada saat ini, amarah di hati Abner juga sudah banyak menghilang, dan semua amarah ini telah bertransformasi menjadi kekuatan dan menghantam Zhao Zuo. Melihat seseorang muncul dan mengancam akan memanggil polisi, Abner merasa bahwa lebih banyak hal lebih baik daripada lebih sedikit, jadi dia buru-buru pergi. Bagaimanapun, kakak laki-laki itu masih menunggunya. Jadi dia berkata dengan dingin kepada Zhao Zuo, "Wah, hari ini adalah takdirmu, kalau tidak aku akan membunuhmu." Setelah berbicara, dia menendang Zhao Zuo beberapa meter jauhnya, mengeluarkan kunci mobilnya, dan membuka pintu Phaeton. Zhao Zuo sudah mengalami koma. Mata telurnya yang bengkak menyipit menjadi celah kecil. Dia tiba-tiba melihat Abner membuka pintu mobil Phaeton dan duduk di dalamnya. Dia tiba-tiba merasa cemas. "Mengapa Anda mengendarai mobil saya?" Zhao Zuo meraung, dan bergegas menuju Abner, berguling-guling di tanah. Sebelum Abner kembali ke akal sehatnya, kakinya sudah dipeluk erat oleh Zhao Zuo.